Oke konco guys, alhamdulillah iki lho sing tak omongno mau. Aku kepengin duwe ning kene. Jadi dudu konco sih, dukuranku. Iki kebetulan Abah Arif iki ya termasuk mbina ning sepak bola guys. Jadi mbina arek-arek bal-balan cilik-cilik, termasuk sing usia remaja sampai sing tua-tua itu lah. Kalau karo Abah Arif dibina. Kebetulan pas wae baru saja Abah Arif iku pulang dari umroh. Lah iki aku saiki ku penasaran kali oleh-oleh, Mbah. Oleh-oleh cerita maksudnya. Abah Arif. Allah. Nggih. Nggih. Ngapunten. Nggih, Mas Awan. Kalau tingali kok tambah lemu. Pripun Mbah, kalau pengen apa ya cerita-cerita tentang Mekah Mukarramah Madinatul Munawwarah monggo. Karena terus terang kalau lagi nggih dereng haji belum umroh, jadi cara kepingin krungu cerita langsung saking apa ya orang yang melaksanakan ibadah monggo Mbah. Barangkali ada yang unik atau ada sesuatu yang beda dengan Indonesia monggo. Ya. Ini Mas Awan. Kita mulai dari mana ya enak ya? Keberangkatan dan iki ngeten ya. sik ngeten Mbah, kalau potong riyen. Terus terang kulon iki mulai cilik sampai kabupaten ngeten iki dereng nate numpak sing jenenge kapal mabur. Pesawat. Niku ya napa sing jenenge ana kula krungu ana bahasa take off landing niku pripun coba? Nggih. Insyaallah ngeten Mas Awan. Terus kemarin itu kan sebenarnya sih saya itu belum ada istilahnya apa namanya istilah niat untuk berangkat ke sana. Iya. Nah ternyata dari tahun 2020 Oh ada covid itu nggih. 2021 Nggih. tahun 2020 itu sudah saya niatin untuk berangkat ke Mekah. Mekah. Nah, 2020. Ya 2020. Nah ternyata Allah belum paring. Oh ngaten. Gitu. Tertunda istilahnya. Tertunda. Lah istilahnya kan kemarin itu saya sempat sih dadaan Ustaz. Oh mendadak. Ya, dadak. Oh. Nanti istilahnya Spontan. teman-teman jamaah itu pada waktu musyawarah itu bilang saya mau pamit untuk berangkat umroh insya Allah tanggal 19. Nah, itu langsung saya spontan loh. Kok nggak ajak-ajak kan gitu. Teman-teman nggih. Teman-teman Nggih. ya akhirnya kan lu sampean kepingin sama saya ngono. Lu anak aku sih kepingin berangkat monggo kan ngono terus sih teman-teman. Abah Arif anu piambaan apa sama Lah rencananya itu sama istri. Oh gitu. Nah ternyata istri kan kalau di perusahaan itu kan ya minta izin dulu. Oh jauh-jauh hari istilahnya. Jadi 3 bulan sebelum Keberangkatan itu minta izin dulu ke atasannya dulu. Nah iki ceritanya spontan kanca-kanca. Iya. Nggih. Terus lanjut gitu Bun. Ternyata sama istri saya minta izin, Ma, saya berangkat dulu. Gimana menurut Mama? Nanti Mama Nyusul. apa namanya bulan Ramadan berikutnya saya bilang gitu. Ya nggak apa-apa ya pokoknya istilahnya diniati karena Allah. Nggih. Ditoto atine berangkat ke sana tujuannya untuk ibadah. Niku paling utama. Paling tujuan. utama itu. Kanca-kanca iki lho rungokno. Dadi wong umroh wong haji iku apa ya? Niat pertama Niat iku pertama. memang ibadah. Nggih. Niat karena Allah. Gak oleh isian niat dolin Mbah nggih. Enggak boleh. Dolin cek pengen ngerti Ka'bah, cek pengen ngerti jam apa yang gede iku. Jam hotel nggih. Towernya jam. Di atasnya hotel nggih. Iya, di Oh. atasnya hotel. Ini niat ibadah. Terus lanjut, Mbah. Kok Nah, itu seweru ternyata kayak. Allah paring istilahnya ngurus surat-suratnya itu cepet. Jadi, dipermudah ya. dipermudah istilahnya saya ngurus surat itu 1 hari itu proses itu sudah clear semua. Dari mulai kesamaan KTP ke KK itu harus sama Ustadz. Jadi istilahnya apa namanya? Nama-namanya, Nama itu tanggal kalau lahir. Beda, tanggal lahir beda Satu huruf pun nggak boleh. balik nggak bisa. Waduh. Itu teknisnya dari sana itu Oh, seperti seperti itu. Nah ternyata alhamdulillah dari semua proses data-data itu alhamdulillah Allah Sama. paling lancar dan Cepet. barokah. Terus, Mbah,
Jadi kan mereka naik pesawat nopo? Lah kebetulan Garuda. kemarin itu Nopo sebenarnya Saudi sih, Arabia? kebetulan kemarin sebenarnya sih harusnya Garuda, cuma kan kemarin kita dapat Lion. Oh, Lion. Air. Jadi istilahnya kalau apa namanya untuk mode besarnya itu sama seperti Garuda. Oh, Kapasitasnya bersama. 340. Loh, anu berarti Lebih. gede. Iya, Airbus lah kan gitu. Saiki guys sing kari tak takokne iku rasane numpak pesawat, numpak bis, numpak land, numpak dokar, tahu kabeh aku. Tapi sing gurun tau iku numpak pesawat, guys. Pripun rasane numpak pesawat, Pak? Numpak liyane Rasanya sama sama. ceritane. Sama nopo nih? Sama Mas Wawan, seperti naik kendaraan umumnya di Darat. darat sama laut. Cuman bedanya mungkin anu nggih. Kalau di mendukung. udara itu ketinggian 3.000 meter ya. Nggih. Nah, itu kalau kita kena awan, Mendung, itu, awan. mendung itu seperti goncangan gitu. Oh ya kayak numpak obah titik ngono ya. Iya, sama aja kita naik. Tapi ya mboten sami, Bah. Kalau dereng nate ya, Bah. Kapan-kapan kalau diajak apa, Bah? Insyaallah. Amin. Paling lancar Iya. rezekine. Amin amin insyaallah. amin. Terus, Bah, kira-kira Indonesia sampai Madinah apa Mekah turunnya? Madinah. Oh, Madinah. Mriki sampai Madinah berapa jam nih kira-kira, Bah? Insya Allah kurang lebihnya 9 jam 40 menit. Wok, 9 jam 40 menit, hampir 10 jam. Iya, kita naik pesawat. Nyatunya dia umum no pesawat 10 jam, Mbak. Iya, jadi kita transit dulu ya. Iya. Istilahnya dari Surabaya ke Jakarta. Jakarta dulu. Transitnya. Habis itu Jakarta ke Bandara Udara King Abdul Aziz Jeddah. Oh, Jeddah dulu, nggih. Iya. Sebenarnya sih kemarin itu Ustaz, apa namanya, dapat apa istilahnya oleh-oleh, maksudnya dapat kenang-kenangan dari pemerintahan Saudi. Napa niku? Berupa Al-Qur'an. Waduh. Iya, jadi tiap tamu yang Guys, datang guys, ini perlu tak takokno. Al-Qur'an iki jumlahnya akeh apa titik? Ngoten lho. Pinten jumlahnya pinten, Mbah? ya kebetulan Satu. cuma satu Ya, ini untuk kenang-kenangan. ini kenang-kenangan mungkin ya, nggih. Kalau satu kayaknya nggak mungkin. Itu untuk apa? Kenang-kenangan pribadi, tidak bakal dikasih, Itu nggih. dari pemerintahan Saudi. Semua anu nggih. Semua jamaah dapat yang satu-satu. datang dari arah Madinah kita dibagi satu-satu. Nggih. Terus, Bah, mantun nyampe putih? Setelah sampai ke Madinah, kita alhamdulillah kita menginap di hotel di daerah Madinah, dekat Masjid Nabawi. Ya alhamdulillah, istilahnya kalau kita jalan itu tinggal 200 meter lah dari Masjid Nabawi. Nah di situ kita lihat jamaah-jamaah lain dari negara-negara Seluruh penjuru dunia itu tumplek-blek di situ. Ya Gitu. masalahnya kan kita di situ kan pertama kali yang itu ya, istilahnya number one umroh yang pertama kali sebelum Hari raya. Apa? sebelum apa namanya, sesudah Covid. Oh iya sih. Iya teman-teman, bener. Jadi setelah Covid 2 tahun atau berapa? 2 tahun 2 lebih, Bang? tahun lebih. Itu kan nggak ada haji, nggak ada umroh juga, tutup nih. Betul. Oh ceritanya ngono guys. Jadi begitu dibuka bayi langsung keparau tutup, semua negara datang kan, Bang? Semua negara Oke. datang. Terus lanjut, Bang. Nah di situ kan saya menyadari kalau umroh di bulan 10 hari sebelum apa malam Lailatul Qadar. Qadar itu pahalanya itu sama dengan berangkat haji. Nah ini Nah, guys. itu loh kelebihan dari umroh di 10 hari terakhir. Karena apa, Nabi itu pernah dawuh istilahnya, umrohlah kamu di bulan 10 hari sebelum 10 hari bulan Syawal, istilah terakhir Ramadan. Insyaallah pahalanya itu sama dengan berangkat haji. Mbak luar biasa. Saya sopo guys, enggak kepengin guys. Mbak pesawat ya kepengin, tutup Mekah ya kepengin, ibadah umroh ya kepengin. Lanjut, Bah. Lah itu yang Nggih. yang saya istilahnya masih
di dalam hati saya ya. Nggih. Kepinginnya mencari istilahnya apa namanya kefadolan. Istilah kita kalau doa diijabahi itu di Madinah. Terutama itu yang di Raudhah. Oh, Raudhah. Ini. Raudhah itu tempat mimbarnya Nabi. Di tengah-tengahnya itu Raudhah. Istilah tengah-tengahnya sebelahnya itu tempatnya istilahnya tempat tinggalnya Aisyah. Oh, seperti itu. Jadi di tengah-tengahnya Raudhah itu maknanya kebunnya surga. Katanya lurus dengan anu nggih, katanya. Ya, itu kita awalnya saya itu datang ke situ mau berdoa dulu rek, istilahnya kan mencari apa namanya ijabah. Jadi istilah kalau kita doa di situ insya Allah langsung diijabahi. Iki lah guys, bedanya guys, laleng Indonesia ki mung ono waktune yang mustajab nggih Bang ya. Tapi kalau di sana itu dua-duanya ada. Tempatnya ada yang mustajab, kemudian waktunya pun juga mustajab. Kalau di Indonesia cuman waktu aja. Moga-moga lanjut lah. Untuk menuju ke Raudhah itu mati-matian Ustaz. Berjuang mati-matian soalnya memang dari berbagai penjuru dunia Islam di penjuru dunia itu tumplak di Madinah kepingin berdoa di situ. Ya Allah. Adapun saya mencoba satu kali gagal, dua kali gagal. Istilahnya kan di situ kan antri Ustaz. Jadi kita antri di situ, antri untuk menuju ke Raudhahnya itu tadi antri. Gantian. Alhamdulillah ketiga kalinya bisa berdoa di situ. Bisa berdoa. Ya, guys, karena Allah yes. Kita niatinya kan dari pertanyaan ini dengo apa ya. Aku dicangking mboten, Mbah. Maksudnya dulur-dulur ning Indonesia iki lho ya. Insyaallah. Kanca-kanca bal-balan, terus jamaah-jamaah ning Indonesia iku di titipi donga mboten, dicangking donga mboten niku. Insyaallah semua saya doakan biar bisa datang ke sana. Oke, guys, bedane lan niku ono tempat mustajab guys. Lanjut, Mbah. Iki tambah seru ya. Nah, setelah di Madinah itu saya kurang lebihnya 2 hari, Ustaz. 2 hari. 2 hari di Madinah ngepel-ngepelno ibadah, sholat tarawih di Madinah bersama imam di Madinah. Ya, alhamdulillah Ustaz. Nah, iki namanya pertanyaan, Pak. Iki bacaane imam piye, Pak? Nah, iki untuk bacaannya sone piye, Pak? Ngoten lho, Pak. Madinah ini kan beda kalau masjid Indonesia, Pak. Alhamdulillah Ustaz, di sana itu baru saya tahu langsung istilahnya ikut tarawih di sana, ikut sholat malam di sana dengan imam pilihan. Dengan imam yang kita tahu yang biasanya kaset-kaset di televisi siaran langsung itu. Lihat di TV aja. Itu ya Allah, hati terasa terenyuh. Bacaannya Ustadz, kita itu ya Allah nangis istilahnya. Iya, lihat. Cara dua wong ngoten, Mbah. Cara dua wong mboten krasa mboten, Mbah. Mboten krasa. Abang ngurangi ya? Tambah ngurangi. Nah, itulah. Keistimewaan siap. Istilahnya keajaiban yang di sana itu seperti itu. Wis wonge dasare wis apa jenenge? Bacaane wis enak. Motor sound systemnya yang soalnya luar biasa teman Madinah nih, pilihan juga. Lanjut Bah, ini tambah seru nih. Setelah dari Madinah 2 hari kita perjalanan ke masjidnya Nabi yaitu Masjid Quba. Oh siap, nggih, kula mireng ya. Di situ kita melakukan ritual sholat 2 rakaat. Nggih. Itu istilahnya kalau kita itu menghormati lah istilahnya kan gitu. Untuk di situ juga apa namanya tempat yang ijabah istilahnya kita minta di situ terkabulkan. Saya bawa terus kelewatan Mbak. Ngomong-ngomong masalah Madinah, berarti kan makamnya Kanjeng Nabi tempat itu jenengan sempat nilai mboten Mbak? Betul. Nggih. Kebetulan kemarin itu kita belum sempat ke sana. Masalahnya satu ya, kita jamaahnya itu banyak yang ke situ. Kita nggak bisa masuk. Masjid dengan makam jauh. Dekat. Oh dekat sana gitu. Ya, kita nggak bisa ke sana. Tapi nyawang itu dari kejauhan kelihatan ya. Insya Allah saged. Oh, cuman nggak mendekat gitu. Ya, betul. Luar biasa bisa ziarah datang langsung ke makam
Kanjeng Rasul teman-teman. Rasul. Oke. Oke lanjut Pak. Lanjut. Nah, setelah dari Masjid Kuba kita berangkat ke kota Al-Mukarramah, Mekah, kota nggih. Madinah. Mekah. Kota Mekah, Nggih. Al-Mukarramah. Nah, di situ ya kebetulan kita juga menginap di hotel. Ya, Ya. alhamdulillah dekat lah. Berapa Dekat kilo Pak dari kira-kira? Masjidil Haram, insya Allah 1 kilo. Oh ngoten nggih. Iya. 1 kilo sana enggak 1 kilo dari- jauh nggih. Kalau sini mungkin jauh nggih, kalau sana itu Iya, namanya kalau sana ibadah namanya deket. ibadah walaupun jauh Segitu dekat kita deket ya, yang kita deket ya. apa namanya istilahnya Perlu-perlukan. kita perlu-perlukan insya Allah didekatkan kan gitu. Oh, seperti itu. Walaupun situasinya sana kondisinya apa namanya terik matahari panas, Nggih, nggih. udara yang dingin, tetap kita Nggih. dimudahkan. Ngeten, Mbah. Kula potong kedap nggih, nanti lanjutkan. Selama ke Mekah Madinah pernah mengalami kehujanan? Pernah, Mbak? Kalau di Madinah enggak pernah. Nggak Cuma pernah. yang di Makkah insya Allah tak di malam 23 sama 27. Wah, luar biasa. Ane gini guys, kerocok terus Indonesia. Luar biasa. Makanya penasaran aku guys karena ceritanya Abah ki semakin seru, semakin ke belakang semakin seru. Ternyata Abah menjumpai malam 23, 27. Ya. Moga-moga niku untuk- turune, moga-moga Betul. turune dan Badar. Nggih lanjut, Bah. Tapi istilahnya dari keyakinan orang Arab, Nggih. malam Lailatul Qadar itu jatuh di tanggal 27. Ngoten, Malam 27. nggih. Itu keyakinan orang Arab. Cara apa ya? Lebih niteni kemungkinan besar di situ turunnya nggih. Betul. Nggih, siap-siap. Jadi di situ setelah apa namanya kita datang di Makkah, Nggih. kita istirahat 1 hari, istilahnya merefresh apa namanya Badan, fisik tenaga. tenaga kita untuk ibadah selanjutnya supaya seger. Ini Pak. Ini Pak iki tambah seru, Mas, seru. Kanca-kanca. Kasure Mekah karo Indonesia iki padha mboten iki. Paling kan aku kan nggak tahu rono guys, jadi ya tawakoni macam-macam sampai kasur-kasur tak takono. Iya. Pripun kasure, Pak? Untuk Kasur kasur hotel? sama. Oh, sama. Sama aja. Cuma ya kondisi sana kan untuk hotel kan lengkap, ada kulkas, AC, udah Oh, lengkap gitu nih. semuanya. Kita pengen mandi air hangat bisa. Ada. Ada. Luar biasa kalau kanca. Lanjut, Pak. Nah, setelah apa namanya kita istirahat 1 Iya. hari, besoknya kita menjalankan umroh. Oh, nggih, siap. Umroh itu kita mengambil apa namanya start istilahnya apa namanya istilahnya itu ngarani itu apa ya Saya juga pernah terlupakan jenenge. apa sampai lupa. Yaman atau apa gitu ya? Ada Nah. pilihan itu nggih. Nah, kita ambil itu mikot. Mikot. Ya Allah, Ya mikot. Allah, ngele. Nggih. Kita Mikot. ambil mikot di Masjid Tanim. Oh, Tanim. Ya, itu Masjid Tanim itu sejarahnya itu apa namanya istilahnya dari istrinya Nabi itu sih insya Allah Aisyah insya Allah. Nah, itu pada waktu peperangan di Makkah dimenangkan itu ada istilahnya tempat tinggal di situ buat Nabi untuk sementara. Nah, itu Oke. Masjid Tanim. Oke, Jadi siap. istilahnya itu nanti kita ambil mikot di situ, Nggih. naik bus. Kalau dulu kita jalan. Oh gitu ya. Nah, cuma memang jaraknya antara Masjid Tanim dengan hotel itu 1 kiloan. Jadi gitu. Jadi kita Siap. ambil mikot dulu. Kita niat umroh, melafalkan labbaik Allahumma umroh apa itu. Habis itu kita jalan menuju apa namanya ke Masjidil Haram Nggih. dengan disertai labbaik Allahumma labbaik. Istilah Jawa ini dalam-dalam ngono nggih. Dalam ya Allah, dalam. Saya datang ya Allah, Luar saya biasa. datang ya Allah.
Emang Itu bener teman-teman. Orang umroh dan orang haji memang benar-benar panggilan nggih. panggilan. Nggih. Ya. Siap-siap lanjut, Bang. Terus kita setelah nyampe di pelataran Masjidil Haram, Iya. itu kita baca doa untuk masuk masjid dulu ya. Bismillah. Wassalamualaikum warahmatullahi itu kita Iya. masuk. Semenjak saya langsung lihat Ka'bah itu hati saya itu gembira. Ngoten nggih. Alhamdulillah ya Allah dipertemukan dengan Ka'bah dengan segala Selama ini kekuatan. melalui televisi nggih, Bang ya. Iya. Ini Jadi, benar-benar nyata di depan nggih. ada doanya juga itu. Kita melihat Ka'bah sepenuhnya ada doanya Iya. juga. Jadi setelah melihat Ka'bah kita melakukan tawaf. Tawaf itu apa, Pak? Keliling ya. Tawaf itu keliling 7 Iya. putaran. Oh, ngoten. Jadi istilahnya kalau kita ibadah umroh walaupun haji itu ya ada istilahnya ritual tawaf. Nggih, siap. Nah, itu selama 7 putaran. Nanti diakhiri dengan sholat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim. Nah, setelah itu kita melakukan sa'i. Sa'i. Ya, Safa Safa Marwah. Ya, itu sama. Kita nanti 7 putaran, istilahnya 7 putaran Dari 7 Safa nayat. Marwah. Dari Safa Marwah ke sebaliknya. Itu kira-kira antara Safa Marwah berapa kilo, Bang? Jaraknya. Kalau saya itu ya kemarin itu sempat Taksiran, saya taksiran mungkin kurang lebihnya Iya. itu 200 200 meter. jadi istilahnya kita naik ke Bukit Iya. Sofa, Nggih. habis itu kita kembali lagi Ke Marwah. itu, kurang lebihnya ya 200. Ini perapatan Simbang ya, Bang? Insya Allah gitu Kurang lebih. kurang lebihnya. L kan lho, perapatan Simbang. Nah di situ Allah. Bukit Sofa ya bukan seperti dulu, sekarang Ada bangunannya nggih? sudah ada bangunannya dikelilingi sama pagar kaca. Jadi Ini siap-siap. bukitnya ada. Terus jenengan jalan ngenten iki jalan raya apa sudah ada bangunannya, Bang? Di situ Untuk Safa Marwahnya ini. Safa Marwah sudah ada jalannya sendiri. Oh. Jadi ada di bawah gedung, Siap. bawah gedung. Di Ka'bah juga sama, ada batasnya juga. Kita dulu bisa mencium, sekarang nggak bisa, cuma isyarat aja. Oh gitu ya. Berarti apa kemarin isyarat ya? Isyarat semua. Kata Nggak jangan bisa. kepengin Iya. pegang cium gitu nih. Kepinginnya Luar hati biasa ini. mencium Hajar Aswad. Saya bakal pengen atuh Pak, fadilai wong kira iso isyarat atau cium lah niku napa, Pak? Nah, fadilahnya besok itu di hari kiamat itu Siap. batu itu mencari orang yang Pernah pernah ya? isyarat atau yang menciumnya. Nah itu insya Allah dijamin surga. Terus katanya anu, Pak. Hmm. Awalnya kan terus si Hajar Aswad kan nggak hitam gitu nggih. Berhubung diciumi, di isyaroi, kayaknya dosa-dosa semakin Iya. kesedot, terawang kesedot. Kebanyakan ada hal-hal yang seperti itu, banyak yang istilahnya argumentasi dari beberapa ulama Begitu yang ya? itu banyak yang mencium akhirnya dosa-dosanya Iya. itu Siap. ya memang gitu sih. Ampun sa'i Safa Marwah lanjut napa? Setelah sa'i Safa Marwah kita nanti ada ritual lagi yaitu minum air zam-zam. Nah, iki guys. Iki CJ langsung ngarep fit iki ya putih tapi CJ karo Ya. air zam-zam. Kebetulannya air zam-zam itu kan kita ya insya Allah sih Jadi segala penyakit ini dihilangkan dari segala penyakit. luar biasa. Gitu. Setelah kita ritual umroh itu kita kembali ke hotel. Kalau kita kepingin sholat lagi di situ mengikuti itu tidak apa-apa. Cuma umroh pertama maksudnya saya kan dijatah 3 umroh di situ. Siap, ya. Umroh pertama itu tepat malam hari. Malam hari. Nah kita kan masuk masjid itu kan nggak pakai alas kaki toh. Ini. Dinginnya itu Ustaz. Tak ubinnya Dari itu. dari telapak kaki itu bisa tembus ke umbun-umbun.
Oh gitu nggih. Iya, Kalau siang panas. saking dinginnya. Kalau siang itu tetap dingin di situ. Oh ngoten nggih. Soalnya di wilayah Makkah itu Safa Marwah sudah ditutupi gedung, bukan dulu gitu. seperti apa namanya pegunungan itu enggak. Sekarang sudah ditutup semua. Anu nggih disempurnakan Disempurnakan dibangun. semua, Oh, dibangun biasa. semua. Jadi dimudahkan untuk yang apa namanya kepingin yang enggak bisa istilah fisiknya Fisiknya. ya, fisiknya kurang itu bisa ke lantai 2 ke lantai 3. Ada pilihan nggih. Nah, ada pilihan. Nanti Siap, enggak, siap, enggak. Kalau lantai 1 Rame. waduh. Saya rasa Itu wis- Pak yang jenengan sempet hanya potongan video jenengan ke belakang itu kan banyak orang berotot-otot apa itu Pak? Nah, itu Pakaian putih, pakaian ihram orang itu. sa'i itu. Oh sai. Iya. Itu orang sa'i. Kayak ngono guys, masalah akeh wonge. Mboten gak iso mbayangno aku lah. Gak wong semangat ibadah teman yo putus asa karena ndelok sorone ibadah tapi berhubung ada omah Iya, mumpung bisa ke betul. sana dia dipersungguh banget. Dipersungguh mumpung Iya. awake kuat Iya. mudah kalau ada rezeki monggo Berangkat. dipersilakan berangkat. Ngapunten Mbah, pinten Mbah kalau umrah Ramadan ngoten? Insya Allah kemarin 46 juta. 66 juta guys. Nah. Tapi beda dengan umroh yang biasa kayaknya ya. Beda, Oh. kalau umroh biasa itu kurang lebihnya 25. Oh, konten. Nggih, siap. Iku pun selesai prosesi. Oh, masih ada lagi. Apa ada yang ketinggalan mungkin Pak? Enggak, Pak? Nah, setelah itu kita perjalanan pulang untuk mempersiapkan besoknya lagi. Besok kita ambil mikot lagi di masjid. Oh, beda masjid. Iya, beda masjid. Tetap istilahnya itu masjidnya istilah Nabi pada Iya. waktu itu. Nah, kita ambil mikot di masjid apa kemarin? Yang kedua ini ya. Iya, yang kedua. Nah, itu kondisinya pagi. Pagi. Kita Yang tadi ambil- kan malam ya. Ya, kita Ini ambil pagi nih, guys. pagi. Terus kita tetap sesuai berikutnya kita jalan dari dari hotel ke Masjidil Haram. Kita lafalkan labbaik, Allahumma labbaik itu sampai kita tawaf lagi sampai sa'i lagi. Habis itu sholat 2 rakaat, setelah itu kita pulang. Lah, kebetulan tepat pulangnya itu saya lihat merpati kok banyak sekali di situ. Itu merpati atau doro ya Pak? Kalau di sini doro. Doro, oh sana Iya. merpati. Itu memang memang liar artinya tidak ada yang memelihara di sana. Di Kok sana pakai itu, itu Bang? ya apa ya nengarane Atau mriki dibelai Pak, digoreng. Iya, masyarakat sana identik dengan itu kepercayaan ya. Istilahnya iya. kan kalau membunuh istilahnya Oh, gini, siap. doro Pernah itu kan dengar ada damnya, Damnya, istilah denda. ada dendanya. Mhm. Nah itu di sana bebas ya, tidak ada yang itu istilahnya. Bahkan kalau ngasih makan nggak apa-apa. nggak apa-apa di sana Jagung, malah itu gandum. Oh beda ya gandum. Gandum. Kadang orang-orang itu ngasih roti juga dimakan, Iya. namanya itu. Itu bauannya merpatinya Iya. ribuan. Iki Bang, ana sing terselip, Pak. Hmm. Kayaknya di video sampean niku waktu makan ono cewek ngayu ya. Iku cewek ndi, guys? Kayak wajah-wajah Timur Tengah ngandel guys. Nah itu Sinten kalau niku, Pak? kita komunikasi sama orang di luar Arab, Indonesia. di luar Indonesia, Arab, Telepon, kita biasanya tanya dulu. Pakai Tanya bahasa dulu Inggris tuh gini ya. ya, pakai bahasa Inggris. Bahasa Inggris otomatis ya, bahasa You're internasional. You're from, Dari Anda dari mana? mana Anda kan dari gitu. mana? You speaking English kan gitu. Oh, bisa Saya tanya nggak kamu dulu, saya bahasa tanya bisa Inggris? bahasa Inggris. Kalau nggak bisa ya ngapain kita teruskan. Jadi Iya. kita nggak itu. Banyak sih yang dari India. Orang yang juga bisa bahasa Inggris bisa bisa. bahasa Inggris. Arab sendiri juga bisa. Tapi kebanyakan orang Arab itu fase bahasa Indonesia sekarang. Itu Bang ya. Ya ternyata orang jualan-jualan di sana Iya, itu. iki Pak cerita sing ngene iki. Pripun Mbak contohnya, Mbak? Contohnya. Nah, contohnya kan kemarin kita sempat itu sih cari istilah Belanja, oleh-oleh, gitu ya. belanja Hmm. oleh-oleh. Di situ kita
cari kopiah nanti Ustaz nanti tak kasih kopiah ya. Nah, iki guys entar. Cicil ya kopi kotor gini. Pokoknya kan ada nilai tersendiri lah. Karena Indonesia kan Indonesia kalau soko Mekah itu membanggakan guys. Apalagi ini dari asli dari orang yang berangkat dari sana. Iya. Oke lanjut Pak. Contoh nih belonjone pripun? Sebenarnya kan kemarin kan sempat sih istilahnya saya itu istilahnya sama teman saya itu ngomong-ngomong bahasa Indonesia lah. Ternyata yang jualan itu, ayo silakan dibeli. Itu 10 real. Tuh, bahasa 15 gitu. real. Iya, saya kaget loh. Ternyata bisa bahasa Indonesia. Loh iya, saya lama di Indonesia. Bilang kan gitu. Tapi wajahnya wajah apa? Wajah Arab. Oh gitu. Tapi kalau dia pakai bahasa Arab insya Allah bisa juga. Insya Allah malah paham. Siap. Mungkin saya lebih tanya ke umum dulu Bang ya. Saya kayak istilah di Indonesia kan kalau orang buka kan sing namanya cari takjil keliling-keliling dikumpulkan kemudian buka bersama di rumah. Ini kalau buka di sana bagaimana? Buka puasanya Bang. Iki yang kalau ini konco-konco iki. Ayo Bang. Kalau kita buka puasa di sana. Oke, siap. Ya, istilahnya itu kita sudah disiapin beberapa menu makanan. Jadi istilahnya makanan khas orang Arab. Kalau bagi lidah orang Indonesia, insya Allah apa ini makanan apa ini kan gitu. Nah, tapi semacam roti, roti sama keju, siap, sama susu apa itu namanya? Murni, bukan kayak fermentasi yang itu loh. Tapi asli Arab juga minumnya. Ya asli. Jadi rasanya itu agak kecut-kecut, ada vitaminnya, ada vitamin C-nya. Kayak niku dan apa jenenge sing didol-dol niku apa? Itu namanya apa? Ada 5 itu Yakul. Nah, mirip kayak kurang gitu. lebihnya seperti tapi itu asli dari sana. Yogurt. Oh, yogurt. Iya itu. Tapi rasanya kecut, susu campur itu. Tapi memang difermentasi. Ya memang gitu. Ternyata di situ macamnya itu Bang ya. Manfaatnya bagi tubuh kita. Yogurt itu sangat baik. Jadi fisik kita semakin kuat. Itu disiapkan sebelum azan ya otomatis. Sebelum azan. Sambil nunggu azan ya, jadi Masjidil Haram. Itu Ustaz digelar kayak apa namanya? Kain. Bukan kain, itu plastik. Ukuran berapa ini? Segini pokoknya. Panjang gitu. Iya, dijajar di sap, depan sap itu. Itu tempat untuk makanan. Tempat untuk makanannya. Jadi semua itu dapat gini dan di sap. Begitu adzan dikumandangkan perul makan semua nggih. Perul makan semua. Dan terus Mbak aku bingung mana ya, Mbak? Sakmono kae nggih. Orang kemudian buka bersama. Terus ngersi ini ya apa, Bang? Ya kayak bekas-bekasnya kan tempatnya kan pasti bobo pripun nih. Di situ kan banyak istilahnya kalau kita itu di sini itu kan tenaga amal soleh. Di situ ada. Nah, untuk apa namanya? Kebanyakan jamaah-jamaah yang umroh haji di situ ngasih sodako ke yang bersangkutan. Banyak. Jadi setelah kita makan bersama itu, selesai banyak itu mungkin dari petugasnya itu langsung cekatan bawa sak plastik itu untuk gitu nih. Langsung bersih Bang. Langsung bersih. Biasa deh. Aku ngene iki karo bayangno lho guys. Ya minimal ana gambaran sok Abah Arif iki digelari plastik. Tapi bayangno tok guys, tapi minimal ya melok seneng lah. Terus mungkin ada yang unik Bang salah satu di sana secara umum. Mungkin yang tidak ada di Indonesia lah. Cerita-cerita atau mungkin kejadian unik atau aneh lah yang tidak disangka-sangka ternyata terjadi di sana, mungkin ada kan, mungkin dialami. Ya kalau kejadian yang unik itu ya kita kalau masalah ibadah kan kalau di sini sama apa namanya terawih sini sama sana kan istilahnya kan lebih bacanya lebih panjang sana gitu. Ini lho Bah, kasarane langsung to the point lho Bah. Ning kene kuluh ngoten nah. Ning kene ku ngene kanca-kanca, ning Indonesia iku rata-rata golek imam sing kuluh-kuluh. Teng Mekah. Kalau di Mekah itu minim ya istilahnya kalau bacaan itu ya Al-Baqarah lah.
Tapi ini kono seneng rata-rata, Pak. Saweneng ya. Orang yang datang sana itu saweneng. Iya. Artinya tetap di barisannya gitu loh, nggak sampai Ada pun yang gak kuat itu ngomong gak kuat. Ustaz, apa namanya? Kita masuk Makkah, ya Masjidil Haram itu. Ya, siap. Itu yang unik ya, ada yang unik ini. Kenapa, Pak? Kalau jenengan pakai baju-baju koko biasa, Putih gitu lah. ya Oke. kalau kita masuk ke Masjidil Haram nggak bisa. Oh, nggak bisa ya? Nggak bisa. Oh, anu ya harus ini. Pakaian ihram. Oh. Berarti ada aturannya gitu kan. Ya, kan Anu apa sih, Lai? dari Baju laskarnya. Gamis ya. Bukan, baju ihram. Bukan yang orang nggak bisa masuk itu contohnya pakai baju gamis nggak bisa Iya, masuk. nggak bisa, walaupun baju biasa nggak bisa. Oh, Nah, baju di situ- batik, Pak. Oh, nggak bisa malah. Batik. Ngaco iki. Lah, iya. Lanjut, Pak. Nah, di situ apa namanya? Yang bisa masuk itu pakaian ihram. Jadi istilahnya kan Kayak ini ya kelihatan dikit bener. Terus ini, Pak. Jadi kan berangkat ke sana itu kan satu rombongan gitu. Katakanlah PT apa gitu untuk keberangkatan gitu loh ya. Kalau setelah di sana kan banyak ribuan orang bahkan jutaan gitu. Kira-kira pernah terpisah mboten? Nah, itu. Kayak sampean kali Mas Khairul, sampean Iya. kali. Ini kan pernah kali abang gitu katanya. Iya. Pernah terpisah mboten artinya? Jadi gini, Saking ngeramin wong. di rombongan kita di apa namanya itu umroh BKIW namanya ya, itu ada 46 apa nama jamaah. Jamaah. Itu kebetulan di Sidoarjo Barat itu ada 16 Oh, 16 Siap. orang. Nah, kebetulan lagi saya sendiri satu kamar dengan jamaah kita yang ada di Sidoarjo Barat itu ada 5 orang. 5 orang. Itu ya, kita kan istilahnya di situ ya sama orang tua juga jaga. Nah, Terus dari apa ya penyelenggara umroh biru umroh itu ada tanda khusus nggak barangkali apa hari terpisah kan barangkali itu ada kalau tanda khususnya nggak ada Atau itu pakaian pakai atau apa? pakai apa itu namanya ya kayak sepak bola itu lah iya oh yang sal. hijau itu dah Iya. yang di foto itu dah Iya, Oh, itu kita pakai sal. itu. Jadi Itu tandanya ya? tandanya aja. barangkali Jadi oh itu di situ- teman kita gitu betul. Jadi pada waktu kita tawaf saat itu kita itu perkuat. Jadi istilahnya kan namanya orang banyak ya. iya siap Biar nggak pecah itu kita bagi seperti benteng. Di depan yang muda, oh yang tua gitu. di belakang, samping kiri kanan itu yang muda, belakang muda. jadi diatur sedemikian rupa Iya, ya alhamdulillah Allah paring kompak. Oh, Jadi nggak gitu, Bang. terpecah. Berarti seperti abahnya bapaknya Mas Khairul, abah jenengan itu di dalam, di belakang. Iya, di dalamnya Di dalamnya barisan. barisan. Nggak Yang bisa muda-muda di luar untuk Betul, bentengi. nah, itulah. Ada caranya teman-teman. Geng, siap. Tidak Ya, terasa gitu teman-teman, luar biasa kita dapat cerita banyak dari abah. Kalau cerita akan mana masih ada lagi teman-teman. Tapi kayaknya Sekarang Apa itu ada lagi? Ada apa ini? ritual minum zam-zam. Apa itu? Ada nggak? Oh Ada, ya monggo ada. itu. Loh, Bang ampun Bang. Kalau nyawal ya Bang. Oh gitu Dapat ya. 2. Nanti, itu tak bawakan. Nanti malam saya kesini sama teman-teman sepak bola. Gitu. Oke. Nanti malam aja Bah. Nah, kalau pas nggak puasa kan kita bisa main bareng-bareng sama. Kebetulan nanti saya kesini lagi sama teman-teman sepak bola. Sowan ke rumah Abah. Sedap tak Iya. ini. Sedap tak kasih oleh-oleh sebentar. Waduh. Iki lho guys, waduh sing mari. Ini kita mau dapat oleh-oleh langsung dari Abah Arif ini. Penasaran apa? Tadi Abah sempet nyinggung kopiah. Tapi asli dari sana guys. Bukan dari Indonesia. Ya bagus sih dari Indonesia, cuman dari di sana itu ada nilai plusnya itu loh. Langsung dari Nah, ini nanti buat Ustaz. Wah, alhamdulillah. Nah. Oh. Ini nanti buat istri ya. Ini ada air zam-zam. Nanti Oh, Ustaz nggih. kalau kesini nggak apa-apa nanti. Ini nih. Buat istrinya. Cukup apa? Ada yang di atas sedikit, Bang. Ada. Pilihannya banyak. Coba. Kalau Nggak ada. kecilan ya, Bang. Kecilan. Oke.
Mungkin 56 tuh berapa gitu, Pak? Ini 54. Ya, ini teman-teman dapat kopiah asli dari Mekah ini. Bahannya tebal, teman-teman. Terus bordirannya ya halus ya, guys. Iya, asli Mekah ya, guys. Coba ini. Mudah-mudahan ini cukup. Kok soalnya ukurannya kecil-kecil. Masih gue coba ke sapi wes. Iya. Ini kecil, Bang ya? Iya. 55. Tadi 54. Biru, Pak. Kita ambil yang ini. Siap. Oke teman-teman, luar biasa perbincangan kita. Pastinya konco-koncoku, saudara-saudaraku setelah mendengar cerita dari Abah, termasuk cerita apa tadi, urut-urutan ritual ibadah umroh, kemudian bagaimana keadaan di sana, kemudian apa sesuatu yang unik di sana diceritakan semua sama Abah. Ini kalau ceritakan lagi masih banyak lagi, tapi banyak lagi. mohon maaf teman-teman, mungkin sekian dulu. Barangkali ada kurang dari Abah. Yang jelas kita di sini dalam rangka silaturahim juga, Bah. Lebaran juga tadi. Nanti malam kita sambung lagi dengan teman-teman sepak bola ya. Nah, ternyata kita bisa ketemu dengan Abah, berbagi cerita di sana, berbagi bagaimana ibadah di sana. Yang jelas mudah-mudahan teman-temanku, saya juga pribadi segera dipanggil oleh Allah, yaitu bisa melaksanakan ibadah haji dan umroh. Karena yang jelas orang haji dan umroh itu duyufur rahman. Apa tamu ya? Tamunya Gusti Allah luar biasa. Namanya tamu kan pasti dihormati. Yang menghormati siapa? Allah yang menghormati. Luar biasa. Oke teman-teman, mungkin itu perbincangan kita dengan Abah Ari, perbincangan santai tentang bagaimana ibadah umroh, bagaimana Mekah Al-Mukarramah, Madinatul Munawwarah, luar biasa. Langsung saja saya undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan dari tayangan video ini. Yang jelas ini adalah berbagi cerita, berbagi kebahagiaan dengan Anda semuanya. Mudah-mudahan kita kesababan wong Jawa. Ketularan iso berangkat nenggani Mekah Madinah. Amin. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun, Bah, jazakallahu khairan.